Sebelum manusia mengenal bumi, sebelum dosa pertama tercatat dalam sejarah, telah ada satu makhluk yang ibadahnya membuat namanya dikenal di langit. Dialah iblis. Al-Quran menjelaskan bahwa ia bukan malaikat, melainkan dari golongan jin, diciptakan dari api yang panas. Namun ibadahnya yang panjang membuatnya berada di tengah-tengah para malaikat, menyaksikan kemuliaan langit dan perintah-perintah Allah secara langsung. Dalam rentang waktu yang sangat lama, yang hanya Allah mengetahui hitungannya, iblis dikenal sebagai makhluk yang rajin beribadah. Ia tunduk, sujud, dan taat dalam setiap perintah. Sebagian ulama menyebut, kedudukannya di langit bukan karena asal-usulnya, melainkan karena amalnya. Ini penting. Sejak awal, kemuliaan iblis bukan karena penciptaannya, tetapi karena ketaatannya. Namun disinilah awal ujian yang sering luput disadari. Iblis beribadah dengan konsisten, tetapi hatinya mulai menyimpan rasa istimewa. Ia melihat dirinya berbeda dari jin lain. Ia merasa lebih bersih, lebih tinggi, lebih layak berada dekat dengan Allah. Perasaan ini tidak langsung tampak. Ia tumbuh perlahan, tersembunyi di balik amal-amal besar. Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci bagaimana keseharian iblis di langit, tetapi satu hal pasti, kesombongan bisa hidup berdampingan dengan ibadah. Iblis adalah contoh pertama dalam sejarah makhluk yang rusak bukan karena kurang ibadah, melainkan karena penyakit hati. Lalu datanglah satu peristiwa besar yang mengubah segalanya. Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru di bumi, manusia, dari tanah, dari unsur yang tampak hina di mata langit. Bagi sebagian malaikat, kabar ini adalah tanda tugas baru. Bagi iblis, kabar ini mulai mengusik perasaan yang selama ini tersembunyi. Manusia akan diberi kehendak bebas, akan menjadi khalifah di bumi, akan diajari nama-nama segala sesuatu. Tanpa disadari, iblis mulai membandingkan api dengan tanah, dirinya dengan makhluk baru yang bahkan belum diciptakan. Disinilah sejarah iblis sebenarnya bermula, bukan pada saat ia menolak sujud, melainkan jauh sebelum itu, ketika ia membiarkan rasa bangga tumbuh tanpa dikoreksi. Ketika ibadah tidak lagi melahirkan kerendahan hati, tetapi klaim keunggulan diri. Kisah ini mengajarkan satu hal penting sejak awal. Musuh terbesar bukan selalu maksiat, tapi kesombongan yang merasa dirinya benar. Dan perintah besar itu, perintah yang akan membongkar isi hati iblis, akan segera datang. Saat Allah menyempurnakan penciptaan Adam dan meniupkan ruh ke dalam dirinya, sebuah perintah agung disampaikan ke seluruh penghuni langit. Perintah itu sederhana dalam lafaz, tetapi dahsyat dalam makna. Bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan Allah yang baru. Para malaikat tidak membantah. Tanpa ragu, tanpa tanya, mereka bersujud. Bukan karena Adam lebih mulia dari Allah, melainkan karena ketaatan kepada perintahnya. Sujud itu adalah bukti kepatuhan mutlak. Namun, satu makhluk diam. Iblis tidak bergerak, ia tidak sujud. Al-Quran menegaskan bahwa ia menolak dan menyombongkan diri, lalu menjadi bagian dari golongan yang kafir. Pada saat itulah, semua yang tersembunyi di dalam hatinya terbuka. Ibadah panjang yang pernah ia lakukan runtuh oleh satu keputusan yang lahir dari kesombongan. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis tidak meminta ampun, ia tidak mengakui kesalahan, ia justru membela diri. "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Inilah kalimat pertama dalam sejarah makhluk yang menolak perintah Allah dengan logika. Iblis mengukur kemuliaan bukan dari ketaatan, tetapi dari asal penciptaan. Ia menjadikan perbandingan sebagai alasan pembangkangan. Api menurutnya lebih mulia dari tanah, lebih tinggi, lebih ringan, lebih bercahaya. Padahal kemuliaan dalam pandangan Allah bukan pada unsur, melainkan pada ketaatan dan ketundukan. Di saat inilah iblis jatuh, bukan karena ia kurang ibadah, tetapi karena ia merasa lebih. Ia tidak menolak Allah secara terang-terangan, tetapi menolak perintahnya. Dan penolakan terhadap perintah Allah dalam bentuk apapun adalah awal kekufuran. Allah pun menegaskan bahwa kesombongan itu tidak pantas bagi makhluk. Iblis diperintahkan turun dari kedudukan mulianya. Semua amal yang pernah ia banggakan tidak lagi bernilai, karena satu penyakit hati menghancurkannya. Bab ini menjadi peringatan yang sangat dalam bagi manusia. Ketaatan tanpa kerendahan hati bisa berubah menjadi bencana. Iblis tidak jatuh karena sekali sujud yang ditinggalkan, tetapi karena satu keyakinan bahwa dirinya lebih baik. Dan dari momen inilah, permusuhan abadi antara iblis dan manusia mulai terbentuk. Setelah penolakan itu, keputusan Allah turun tanpa keraguan. Iblis tidak sekadar melakukan kesalahan, ia membangkang dengan sadar. Kesombongan yang ia pertahankan menjadikannya makhluk yang layak menerima laknat. Allah memerintahkannya keluar dari kedudukan yang selama ini ia banggakan. Ia diturunkan, dihinakan, dan terputus dari rahmat Allah. Al-Quran menggambarkan keadaan ini dengan tegas.
iblis menjadi makhluk yang terlaknat hingga hari kiamat. Laknat bukan sekadar hukuman fisik, tetapi terputusnya pertolongan dan kasih sayang Allah. Sejak saat itu, iblis tidak lagi memiliki tempat di langit, tidak lagi memiliki kemuliaan, dan tidak lagi dihitung sebagai makhluk yang taat. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Dalam keadaan terlaknat itu, iblis tidak bertaubat. Ia tidak menyesali kesalahannya. Ia justru mengajukan permintaan, penangguhan hidup hingga hari kebangkitan. Allah mengabulkan permintaan itu bukan sebagai bentuk kemuliaan, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Penangguhan ini menunjukkan kebijaksanaan Allah. Iblis diberi umur panjang agar jelas siapa yang memilih jalan kebenaran dan siapa yang mengikuti bisikannya. Sejak saat itu, dunia menjadi medan ujian dan iblis menjadi salah satu alatnya. Alih-alih bersyukur atas kesempatan hidup itu, iblis memperlihatkan isi hatinya yang sebenarnya. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ia tidak berjanji akan memaksa, tetapi akan membuat keburukan tampak indah. Yang perlu dipahami, iblis tidak bisa memaksa manusia berbuat dosa. Kekuatannya hanya pada was-was dan tipu daya. Ia membisiki, merayu, dan mempermainkan kelemahan manusia. Namun sumpahnya adalah sumpah permusuhan yang nyata. Bab ini menegaskan satu kebenaran penting. Iblis mengetahui kebenaran tetapi memilih untuk melawannya. Ia mengenal Allah, berbicara langsung dengannya, bahkan berdoa kepadanya. Namun pengetahuan tanpa ketundukan hanya melahirkan kesesatan. Sejak terusir dari rahmat Allah, iblis tidak lagi berjuang untuk keselamatan dirinya. Ia menjadikan misinya, satu, menyeret manusia ke jurang yang sama. Dan target pertamanya telah menanti, manusia pertama yang baru saja diciptakan. Setelah terusir dari rahmat Allah, iblis tidak menunggu lama untuk melaksanakan sumpahnya. Target pertamanya sudah jelas, Nabi Adam dan istrinya. Keduanya ditempatkan Allah di surga, dalam keadaan suci, tenang, dan belum mengenal tipu daya. Di sanalah iblis melihat peluang. Allah telah memberi satu larangan yang sangat jelas kepada Nabi Adam, jangan mendekati satu pohon tertentu. Bukan karena pohon itu istimewa, tetapi karena ketaatanlah yang sedang diuji. Selama Adam dan istrinya mematuhi perintah itu, mereka berada dalam penjagaan Allah. Iblis tidak datang dengan paksaan, ia datang dengan bisikan. Ia tidak mengajak secara terang-terangan kepada maksiat, tetapi memutar kebenaran dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Ia membisikkan keraguan, menanamkan pertanyaan, lalu menawarkan janji. Ia berkata bahwa larangan itu ada agar Adam dan istrinya tidak menjadi malaikat atau makhluk yang kekal. Ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia memberi nasihat. Disinilah letak tipu dayanya yang paling halus, menggunakan kebenaran untuk menipu. Adam dan istrinya tidak bermaksud durhaka, mereka tidak merasa sedang menentang Allah. Mereka tergelincir karena lupa dan tertipu, bukan karena kesombongan seperti iblis. Al-Quran menegaskan perbedaan ini agar manusia memahami bahwa dosa bisa lahir dari kelemahan, bukan hanya pembangkangan. Ketika larangan itu dilanggar, terbukalah aurat mereka. Mereka menyadari kesalahan, tidak ada pembelaan diri, tidak ada argumen, yang ada hanyalah rasa bersalah dan penyesalan. Mereka segera memohon ampunan kepada Allah. Inilah titik pembeda yang paling penting antara Adam dan iblis. Adam mengakui kesalahan dan bertaubat. Iblis menolak kesalahan dan menyalahkan keadaan. Dari dua sikap ini, Allah menetapkan dua jalan yang sangat berbeda. Allah menerima taubat Adam. Ia mengampuni, meskipun Adam tetap harus turun ke bumi. Turunnya Adam bukan karena laknat, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah agar manusia menjalani kehidupan dan ujian di dunia. Bab ini mengajarkan bahwa manusia bisa jatuh karena tipu daya, tetapi bisa bangkit dengan taubat. Sementara itu, iblis semakin yakin dengan permusuhannya. Ia melihat bahwa manusia bisa tergelincir, dan sejak saat itu, ia menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang perburuan. Namun kisah ini belum selesai. Tipu daya iblis tidak berhenti pada Adam. Ia terus berkembang, menyesuaikan zaman, dan menyasar hati manusia hingga hari kiamat. Setelah Adam dan keturunannya diturunkan ke bumi, iblis memulai fase baru dari sumpah permusuhannya. Jika di surga ia hanya memiliki satu target, maka di dunia ia berhadapan dengan seluruh manusia dari generasi ke generasi. Namun metodenya tidak berubah, bisikan halus bukan paksaan. Iblis memahami satu hal penting, manusia memiliki kelemahan. Ia mempelajari tabiat manusia, cinta dunia, takut kehilangan, keinginan diakui, dan godaan syahwat. Dari sinilah ia masuk, bukan melalui pintu dosa besar terlebih dahulu, tetapi dari celah kecil yang sering diremehkan. Ia jarang mengajak manusia langsung kepada kekufuran. Sebaliknya, ia memulai dengan menunda kebaikan, menunda sholat, menunda taubat, menunda amal. Ketika penundaan menjadi kebiasaan, kelalaian pun tumbuh.
Dari kelalaian, dosa terasa ringan, dan dari dosa kecil yang terus diulang, lahirlah kerusakan besar. Iblis juga mahir dalam membungkus keburukan dengan niat baik. Ia membuat seseorang merasa benar ketika sedang salah. Ia membenarkan amarah atas nama harga diri, membungkus dengki dengan dalih keadilan, dan menormalisasi maksiat dengan alasan semua orang juga melakukannya. Yang paling berbahaya, iblis tidak selalu menjauhkan manusia dari ibadah. Terkadang ia justru mendorong ibadah yang melahirkan kesombongan, sebagaimana yang pernah menjerumuskannya sendiri. Amal dilakukan, tetapi hati merasa lebih suci dari orang lain. Di titik inilah manusia mulai berjalan di jejak iblis tanpa sadar. Namun, Al-Quran juga menegaskan batas kekuatan iblis. Ia tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ia hanya mampu mempengaruhi mereka yang membuka pintu untuknya, mereka yang lalai, sombong, dan enggan kembali kepada Allah. Bab ini menanamkan kesadaran penting. Iblis bukan musuh karena kekuatannya, tetapi karena kelicikannya. Ia tidak menunggu manusia jatuh. Ia mengarahkan langkah manusia sedikit demi sedikit menuju jurang, dan seringkali ketika seseorang sadar, ia sudah terlalu jauh, kecuali ia segera kembali kepada Allah. Kisah ini akan ditutup dengan satu kenyataan yang tak terbantahkan. Semua tipu daya itu akan berakhir, dan di hari terakhir, kebenaran akan berbicara tanpa bisa dibantah. Ketika seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat, berakhirlah masa panjang yang Allah tangguhkan kepada iblis. Tidak ada lagi ruang untuk tipu daya, tidak ada lagi bisikan halus, dan tidak ada lagi penundaan. Hari itu adalah hari pembalasan, ketika setiap amal diperlihatkan tanpa ditutup apapun. Pada saat itu, iblis berdiri di hadapan para pengikutnya. Mereka yang dulu mengikuti bisikannya, membenarkan rayuannya, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Di hadapan mereka semua, iblis berlepas diri. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah memiliki kekuasaan untuk memaksa siapapun. Ia berkata bahwa tugasnya hanyalah mengajak, membisiki, dan menghias keburukan agar tampak indah. Manusia sendirilah yang memilih untuk mengikuti. Kalimat ini menjadi pukulan telak bagi mereka yang dulu menjadikan iblis sebagai alasan atas dosa-dosa mereka. Di hari itu, penyesalan tidak lagi berguna. Iblis sendiri menyesal, tetapi penyesalannya bukan karena kesadaran, melainkan karena hukuman yang tak terelakkan. Ia tahu kebenaran sejak awal. Ia menyaksikan kekuasaan Allah, namun kesombongan membuatnya memilih jalan perlawanan. Allah menegaskan bahwa tempat iblis dan para pengikutnya adalah neraka, tidak ada keistimewaan, tidak ada penangguhan, dan tidak ada harapan keluar. Permusuhan yang ia bangun berakhir dengan kehinaan abadi. Bab terakhir ini menutup kisah sejarah iblis dengan satu pelajaran yang sangat jelas. Iblis bukan musuh karena ia kuat, tetapi karena manusia sering lalai. Ia akan berakhir dalam kehinaan, sementara manusia yang kembali kepada Allah akan mendapatkan rahmat. Sejarah ini bukan sekedar kisah tentang makhluk terlaknat, tetapi peringatan agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama, merasa benar, merasa aman, dan lupa untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan di titik inilah sejarah iblis selesai dituliskan. Namun perjuangan manusia melawan bisikannya akan terus berlangsung, hingga setiap jiwa kembali kepada Rabb-Nya. Sejarah iblis sejatinya bukan hanya kisah tentang satu makhluk yang durhaka, tetapi cermin panjang bagi manusia. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan agar manusia memahami bagaimana kesesatan bermula dan bagaimana keselamatan bisa diraih. Iblis tidak jatuh karena ia bodoh, ia jatuh padahal ia tahu. Ia tidak hancur karena kurang ibadah, tetapi karena ibadahnya tidak melahirkan kerendahan hati. Inilah pelajaran paling berbahaya. Pengetahuan dan amal, jika tidak disertai tunduk kepada Allah, bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan diri sendiri. Dari iblis, manusia belajar bahwa kesalahan terbesar bukan saat jatuh, tetapi saat menolak mengakui kesalahan. Nabi Adam tergelincir, namun diselamatkan oleh taubat. Iblis bersalah, namun memilih membela diri. Dua kesalahan, dua sikap, dua akhir yang sangat berbeda. Iblis juga mengajarkan bahwa jalan menuju kebinasaan seringkali terasa wajar. Tidak selalu melalui dosa besar, tetapi lewat penundaan, pembenaran diri, dan perasaan aku lebih baik dari yang lain. Dari sinilah kesombongan tumbuh perlahan, tanpa disadari. Namun sejarah ini juga membawa harapan. Allah menegaskan bahwa iblis tidak berkuasa atas hamba-hamba yang ikhlas. Setiap manusia diberi perlindungan melalui iman, zikir, dan kembali kepada Allah. Selama pintu taubat masih terbuka, manusia tidak pernah benar-benar kalah. Kisah ini ditutup dengan satu kesimpulan yang tegas. Iblis sudah dipastikan kalah, tetapi manusia masih memilih. Sejarah iblis telah selesai, laknatnya telah ditetapkan, tetapi sejarah manusia masih berjalan.
Dan setiap hari manusia menentukan apakah ia ingin mengikuti jalan kesombongan atau jalan kerendahan hati yang mengantarkan pada rahmat Allah. Dan disitulah letak ujian terbesar manusia.